Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan masuk pada materi muhadasah, yang mana dalam pembelajaran muhadasah kita akan mengetahui keterampilan-keterampilan bahasa. Dalam keterampilan bahasa terdiri dari 4 keterampilan. Apa-apa aja? Yang pertama yaitu keterampilan mendengar atau kita sebut dengan maharatul istima'. Yang kedua, keterampilan berbicara atau disebut dengan maharatul kalam. Aywa. Nah, yang ketiga yaitu keterampilan membaca atau disebut dengan bahasa Arabnya adalah maharatul qiraah. Dan yang terakhir adalah keterampilan menulis atau disebut dengan maharatul kitabah. Dari keterampilan bahasa tersebut, dalam muhadasah kita akan fokus pada maharatul kalam atau keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara kita harus fokus pada beberapa aspek. Pertama adalah al-qawaid atau keterampilan grammar atau kaidah bahasa ya, seperti nahwu dan sorof. Contoh, al-waladu fi hunaka. Nah, pada kalimat al-waladu fi hunaka ada kata hunaka, yang seharusnya dalam kaidah yang benar atau yang sesuai adalah setelah fi itu kita tidak boleh menggunakan kata hunaka, melainkan kita menggunakan apa dia keterangan tempatnya. Misalnya al-waladu fil baiti. Nah, kata al-bait atau al-bait artinya rumah, kata al-bait adalah keterangan tempat. Jadi setelah fi itu nggak boleh kita terjemahkan secara literal, itu anak laki-lakinya ada di sana. Nah, kita artikan katanya kata bahasa Arabnya dengan fi hunaka. Nah, itu kurang tepat dalam kaidah bahasa Arab. Maka dari itu kita harus mempraktekkan aspek yang pertama yaitu kaidah dalam maharatul kalam, yaitu dalam keterampilan berbicara. Selanjutnya, yang kedua, dalam keterampilan berbicara atau dalam maharatul kalam, kita juga harus memiliki kosakata yang mumpuni, yaitu al-mufradat. Jika kita berbicara bahasa Arab, minim akan kosakata, maka bagaimana kita akan mengungkapkan bahasa Arab dengan baik? Karena bahasa Arab itu memiliki banyak sekali sinonim-sinonim yang mana artinya itu memiliki arti yang hampir sama. Saya beri contoh. Kata al-bait, al-baitu. Al-baitu bahasa Arabnya juga bisa disebut dengan al-manzilu. Al-manzilu bisa juga disebut dengan ad-daru. Nah, 3 sinonim ini memiliki arti yang sama, yaitu rumah. Dari aspek yang lain itu ada perbedaan, namun dari segi kosakata itu memiliki makna yang sama. Yang terakhir dalam maharatul kalam, yang ketiga yaitu al-fasahah. Al-fasahah di sini yang dimaksud adalah ketika kita ingin berbicara bahasa Arab, jangan diterjemahkan dengan bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Kebanyakan dari kita ketika berbicara, ketika kita bermuhadas, kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Contohnya, kamu kenapa? Limada anta? Karena kalimat limada anta itu adalah kata yang diterjemahkan, walaupun kita saling memahami. Namun ketika kita sudah mengetahui bahasa Arab yang baik dan benar, kita bisa mengubahnya dengan bahasa yang lain. Bisa kita ucapkan mabika, atau kita juga bisa sebutkan mada asabaka dan lain sebagainya. Sehingga ketika mengungkapkan atau berbicara bahasa Arab itu tidak menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Nah, dari semua aspek keterampilan berbicara tadi, yang harus kita fokuskan juga adalah huruful hijaiyah. Dalam berbicara bahasa Arab, mengucapkan huruf hijaiyah dengan benar itu sangat-sangat diperlukan dan harus diperhatikan. Mengapa demikian? Karena ketika kita melafalkan huruf hijaiyah tidak sesuai, maka apa yang kita ucapkan atau ungkapan yang akan kita keluarkan itu kurang tepat. Saya beri contoh. Contohnya, ketika kita mengucapkan huruf sa dengan so, itu harus ada perbedaan. Misalnya dokter sedang memeriksa, fahasa at-tabib, bukan fahasa. Nah, dan artinya nanti akan memiliki perbedaan makna. Makanya yang harus diperhatikan dari semua aspek maharatul kalam juga jangan lupa adalah ketika kita melafalkan huruf hijaiyah yang benar. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Insya Allah kita akan melanjutkan
pembelajaran selanjutnya di pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.